Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun selain itu, Provinsi Sulawesi Tenggara juga banyak memiliki destinasi wisata, mulai dari wisata lokal sampai internasional. Nah, kali ini admin akan berbagi dengan kalian mengenai 4 destinasi wisata sejarah di Sulawesi Tenggara yang wajib kamu kunjungi. Namun sebelum lanjut, mohon untuk dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe channel ini dulu ya. Kalau sudah, ayo kita lanjut. Matarombeo berada di pegunungan Desa Puwirano, Kecamatan Rauta, Kabupaten Konawe, kurang lebih 139 km dari kota Kendari. Wisata ini sudah pernah dikunjungi wisatawan mancanegara asal Perancis yang tergabung dalam Nature Evolution. Selain keindahan alamnya, Matarombeo juga menyimpan sejarah panjang yang dibuktikan dengan adanya lukisan kuno dan peninggalan-peninggalan manusia purba lainnya. Di dalam goa Matarombeo diduga pernah ada tinggal manusia purba yang mungkin saja ribuan tahun yang lalu. Hal demikian diduga karena adanya lukisan-lukisan kuno yang sampai saat ini masih belum terungkap. Bahkan mengutip dari berita kota, Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara mengatakan bahwa Matarombeo dulunya menjadi tempat persinggahan dan jalur perjalanan orang, di mana saat itu belum ada kapal maupun pesawat, sehingga orang masih cenderung berjalan kaki dan menjadikan Matarombeo sebagai salah satu jalurnya. Seandainya Matarombeo dikembangkan oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi, tentunya akan sangat bermanfaat dan bisa menjadikan Matarombeo sebagai objek wisata, mulai dari wisata alam hingga wisata sejarah. Selain itu, karena alamnya masih terjaga sehingga flora dan fauna di sana pun sampai saat ini masih beragam. Salah satunya adanya komunitas Anoa, sehingga tentunya akan sangat penting bagi dunia konservasi flora maupun fauna. Namun tempat ini sangat sulit untuk dijangkau. Selain jarak yang cukup jauh dari pemukiman, trekkingnya juga cukup ekstrim. Ayo, siapa nih yang berniat mengunjungi tempat ini? Perlu diketahui, objek wisata ini terkuak setelah perwakilan Project Koordinator Nature Evolution asal Perancis mempresentasikan hasil kunjungannya di Matarombeo bersama rekan-rekannya di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara. Benteng Keraton Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Bau-Bau. Benteng ini merupakan bekas ibu kota Kesultanan Buton yang memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau gunung. Benteng yang berbentuk lingkaran ini dengan panjang keliling 2740 meter. Benteng Keraton Buton pernah mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia dan Guinness Book Record yang dikeluarkan bulan September 2006 silam. Benteng ini menjadi benteng terluas dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini memiliki 12 pintu gerbang yang disebut lawa dan 16 emplasmen meriam yang mereka sebut baluara. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, kemungkinan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Dari tepi benteng yang sampai saat ini masih berdiri kokoh, Anda dapat menikmati pemandangan kota Bau-Bau dan hilir mudik kapal di Selat Buton dengan jelas. Suatu pemandangan yang cukup menakjubkan. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton. Benteng Keraton Buton dibangun pada abad ke-16 oleh Sultan Buton III bernama Lasangaji yang bergelar Sultan Kaimuddin. Pada awalnya benteng tersebut hanya dibangun dalam bentuk tumpukan batu yang disusun mengelilingi kompleks istana dengan tujuan untuk membuat pagar pembatas antara kompleks istana dengan perkampungan masyarakat.
Selain itu juga sebagai benteng pertahanan. Pada masa pemerintahan Sultan Buton IV yang bernama La Elangi atau Sultan Dayanu Iksanuddin, benteng berupa tumpukan batu tersebut dijadikan bangunan permanen. Pada masa kejayaan pemerintah Kesultanan Buton, keberadaan benteng Keraton Buton memberi pengaruh besar terhadap eksistensi kerajaan. Dalam kurun waktu lebih dari 4 abad, Kesultanan Buton bisa bertahan dan terhindar dari ancaman musuh. Dari tepi benteng yang sampai saat ini masih berdiri kokoh, Anda dapat menikmati pemandangan kota Bobo dan hilir mudik kapal di Selat Buton dengan jelas dari ketinggian. Ayo, siapa nih yang belum pernah ke sana? Selanjutnya ada Liang Kobori dan Metanduno. Liang Kobori dan Metanduno merupakan salah satu gua alam yang berada di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Gua ini kini menjadi situs purbakala yang dilindungi dan dilestarikan oleh pemerintah. Selain itu, gua ini pun menjadi tempat pariwisata dan penelitian kepurbakalaan. Gua ini terkenal karena adanya ornamen-ornamen yang berupa lukisan yang terdapat pada dinding gua. Lukisan-lukisan ini merupakan salah satu lukisan yang dibuat oleh para manusia purba. Gua ini terletak kurang lebih 10 km dari pusat kota Raha, melalui jalan poros Raha-Mabolu, tepatnya di perbatasan antara desa Bolo dan desa Masalili, kecamatan Lohia. Untuk mencapainya, kita dapat menggunakan kendaraan umum ataupun kendaraan pribadi selama kurang lebih 1 jam perjalanan. Tetapi untuk mencapai bibir gua tidak semudah yang dikira. Kita perlu memasuki lorong lagi sejauh kurang lebih 2-3 km dengan akses jalan yang kurang memadai. Tetapi kita akan tetap terpukau dengan keindahan alam di sekitar jalan masuk. Selain dapat mempelajari dan menikmati lukisan dari gua ini, kita pun dapat melihat formasi geologi seperti stalaktit dan stalagmit yang memiliki bentuk beragam yang merupakan hasil pengerasan dari mineral-mineral alam yang terbentuk sejak ratusan tahun yang lalu. Gua ini bisa dikunjungi oleh para pelajar untuk studi lapangan maupun para sejarawan. Selain itu, ada pula wisatawan mancanegara yang sengaja datang untuk melakukan penelitian atau datang untuk berwisata saja. Tentunya kalian juga boleh jika mau berwisata di sini. Situs Liang Kobori dan Metanduno saat ini sudah terbuka untuk umum juga, tetapi bukan bertujuan untuk merusak ya, melainkan untuk melihat dan menikmati keindahannya. Salah satu yang menjadi bukti sejarah kerajaan Kesultanan Buton adalah dengan terdapat banyaknya benteng yang tersebar di seluruh pelosok wilayah kekuasaan Kesultanan Buton. Salah satunya adalah benteng Keraton Lia yang berada di desa Liat Togo, kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi. Benteng ini terletak di dataran tinggi Pulau Wangi-Wangi, sehingga ketika berdiri dari atas benteng kita akan disuguhkan dengan pemandangan laut yang indah dan perkampungan masyarakat Liat Togo. Mengutip dari Telisik ID, menurut penuturan La Ibu, salah seorang masyarakat Liat Togo, dahulu benteng Keraton Lia dijadikan sebagai benteng pertahanan dari Portugis dan gangguan lainnya yang dapat merusak stabilitas benteng Keraton Wolio. Benteng kokoh yang terletak kurang lebih 8 km dari pusat kabupaten ini merupakan salah satu peninggalan Kesultanan Buton. Dulunya benteng Keraton Lia difungsikan sebagai tempat untuk memantau pergerakan kapal-kapal asing yang melintas di perairan Wakatobi. Selain itu juga sekaligus untuk menjaga kontrol kerajaan Buton atas laut Banda yang berada di timur pulau. Bangunannya sendiri berupa susunan batu-batu yang direkatkan dengan putih telur. Setiap penjuru benteng memiliki pintu masuk yang di atasnya terdapat punggung tempat penjaga. Beberapa meriam kuno nampak menghiasi sudut-sudut benteng. Selain kokoh, benteng ini memiliki lapangan yang luas dan rindang. Ada juga sebuah masjid tua peninggalan Kesultanan Buton yang bernama Masjid Mubarok. Konon masjid ini telah berdiri selama beratus-ratus tahun yang lalu dan sekarang menjadi salah satu ikon wisata selain benteng. Bentuk benteng Keraton Lia berbeda dengan mayoritas benteng buatan kolonial.
seperti Benteng Vredenburg di Yogyakarta atau Benteng Marlborough di Bengkulu. Susunan batu-batu yang tertata rapi hampir menyerupai bentuk benteng Kalamata di Tidore. Namun uniknya, benteng Keraton Lia menggunakan jenis batu karang yang cantik saat terkena sinar matahari. Pohon Kamboja yang tumbuh di berbagai sisi memberikan kesan rindang juga sensasi harum bagi indera penciuman. Jika sudah puas dengan berjalan-jalan mengelilingi benteng Keraton Lia, kita bisa berburu oleh-oleh khas Pulau Wangi-Wangi, yakni kain tenun khas yang disebut homoru. Teman-teman bisa berjalan di perkampungan warga untuk menyaksikan langsung pembuatan tenun. Persis di bawah rumah panggung, pada siang hari ibu-ibu asyik menenun kain secara tradisional. Motif garis-garis lurus dipadukan dengan kotak-kotak menjadi kekhasan tersendiri kain homoru. Untuk membawa pulang kain ini harus merogoh kocek kisaran 500 hingga 800 ribu rupiah. Apabila tertarik untuk mengunjungi benteng Keraton Lia, via laut sebaiknya telah direncanakan jauh-jauh hari. Sebab jika musim pasang air laut tiba, jarang ada kapal yang berlabuh di Pulau Wangi-Wangi. Namun jika memiliki budget lebih, kita bisa melakukan reservasi pesawat untuk langsung sampai di Pulau Wangi-Wangi. Itulah 4 tempat wisata sejarah yang bisa admin sajikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi semua ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like video dan subscribe channel ini.